Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru-guru kita, sesepuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Husni Tamrin. Beliau sesepuh di Masjid Sa'adatul Darain ini. Beliau sahabat karib ayah saya. Dulu saya kalau Jumatan sama bapak saya dibawa ke sini, pasti habis Jumatan makan di rumah Pak Haji Husni. Itu dari dulu. Begitu juga guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ja'far, alhamdulillah masih diberi sehat walafiat. Kita Mukarram Ustaz Abdul Hamid, juga Ustaz Habibi yang mungkin belum hadir tapi sebentar lagi sampai di sini. Bapak Haji Basroin, Ketua Majelis Ukhuwah Islamiyah Ustaz Thohir, serta segenap sesepuh dan pengurus majelis-majelis lain, masjid-masjid lain yang tergabung dengan Majelis Ta'lim Ukhuwah yang hadir, dan ibu-ibu insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Di pagi yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk pembukaan pengajian Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah dan silaturahim sesudah kurang lebih hampir 3,5 bulan atau 4 bulan kita istirahat. Saya memahami psikologi kebatinan para jamaah yang rindu sama ngaji kayak begini ya. Jadi orang yang sudah biasa punya aktivitas lalu istirahat 3 bulan lebih pasti rindu. Itu yang namanya Car Free Day sampai ditutup lagi gara-gara orangnya kebanyakan ya. Tapi masa majelis taklim gara-gara orangnya kebanyakan ditutup lagi kan begitu ya. Insya Allah kita yang penting bisa mengatur jarak, insya Allah menggunakan protokol kesehatan. Apalagi masjid-masjid insya Allah rata-rata sudah nyiapin buat cuci tangan dan hand sanitizer. Ikhtiarnya sudah, tinggal tawakalnya. Betul-betul. Nah, ya. Kalau orang kemudian terus dihinggapi rasa takut, maka kita tidak akan produktif. Padahal kata polisi, Kamtipmas kondusif, rakyat semakin produktif. Begitu saya lihat pas ulang tahun Bayangkara kemarin tulisannya di mana-mana begitu. Kamtipmas kondusif, kemudian rakyat semakin produktif. Kalau kita tidak produktif, ya mungkin nanti kita akan terpuruk ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karenanya ketika Al-Mukarram Ustaz Haji Basroin ke rumah seminggu yang lalu kurang lebih, bagaimana berembuk kalau majelis dibuka, saya bilang insya Allah. Karena tadi malam juga saya di Tebet sana, Menteng Dalam, dapat kokas, di majelis juga dibuka, rata-rata dibuka. Ya, kecuali memang masjid-masjid yang belum siap membuka. Ada beberapa masjid terkira aja ngomong-ngomong ya.
buka majelis taklim. Ternyata apa alasannya? Kasnya habis. Ya Allah, saya ikut sedih juga dengernya. Di beberapa masjid itu belum bisa buka pengajian gara-gara apa namanya? Kasnya habis karena rekelamaan. Keren berapa? Masjidnya di lockdown, ustadznya akhirnya kemarin ada ustadz dari Pademangan rutin ngaji di rumah saya, baru buka juga, bilang ini ustadz ini 3 bulan lebih katanya nih kita nggak ngajar, di resapel. Kayak kambingnya aja kalau saya di resapel. Maksudnya apa? Maksudnya udah lama nggak ngajar. Hadirin, hari ini Majelis Ukhuwah sudah memulai di Masjid Sa'adatul Darain yang insya Allah diberkahi Allah ini. Kita doakan insya Allah cepat jadi. Amin. Nah, karenanya dalam suasana yang walaupun sudah lewat bulan Syawal, tapi karena memang kita baru ketemu secara resmi hari ini, mungkin sebagian sudah ketemu, tapi ini resminya baru ketemu. Tidak ada salahnya kalau kami, mungkin saya mewakili para guru tadi karena diminta mewakili, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga amal soleh Bapak Ibu semua dan kita semua di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu minna wa minkum. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu ungkapan yang ini memang menjadi perbincangan di kalangan ulama, termasuk orang yang punya perhatian terhadap tradisi hadis, sebab ungkapan ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu menukil yang oleh beliau disebut hadis, tapi oleh para ahli hadis dianggap ini bukan hadis karena rawinya kurang kuat. Tapi dari sisi makna, ungkapan ini atau yang dianggap hadis ini maknanya memang unik. Katanya dalam ungkapan ini dikatakan aktsaru ahli jannati al-bulbu. Ini kalau diterjemahkan gampangnya, penghuni surga itu kebanyakan bukan orang elit dan bukan orang pintar. Al-bulbu itu kalau diartikan orang yang biasa-biasa saja, tidak pinter-pinter dan tidak elit-elit. Kadang-kadang malah ada yang mengartikan al-bulbu itu orang bodoh atau orang awam. Jadi kalau ini dianggap hadis, ini menarik. Sebab kok Nabi mengatakan aktsaru ahli jannati al-bulbu. Kebanyakan penghuni surga itu orang awam-awam, orang yang bukan elit. Kenapa begitu? Kita bahas dari sisi isinya. Ternyata hadirin, kalau kita renungin, andai kata ini hadis, kalaupun bukan hadis, katakan ini ungkapan sahabat atau ulama, maka dari sisi makna menarik. Katanya penghuni surga mayoritas orang awam yang bukan ahli atau juga bukan orang-orang elit gitu ya. Kenapa coba? Jawabannya sederhana. Kalaupun benar ini hadis atau ungkapan, kita bisa menerima karena memang kebanyakan orang yang rajin dan tekun ibadah itu ya orang awam dan bukan elit. Betul. Ini yang rajin ngaji aja dah, ukhuwah ini yang hadir nih. Ini dari wajahnya ini kan bukan wajah orang kaya. Betul nggak kira-kira? Dari wajahnya kan ketahuan ya. Makanya beruntunglah bapak-bapak.
Beruntuklah ibu-ibu. Ternyata benar, kebanyakan penghuni surga itu bukan orang kaya, orang biasa. Jadi surga itu bukan milik orang elit, bukan milik orang alim, tapi milik orang kebanyakan. Saya membayangkan nanti surga itu yang ngisi ya seperti bapak-bapak ini. Masya Allah, orang-orang biasa Pak. Jadi jangan pernah merasa kecil hati jadi orang biasa. Jangan pernah kecil hati menjadi orang awam. Jangan pernah kecil hati menjadi orang yang bukan alim atau elit. Karena hidup itu kan tujuannya sa'adatud darain, supaya gembira di dua tempat. Itu arti sa'adatud darain itu. Sa'adatud darain, supaya gembira di dua tempat, yakni fid dunya wal akhirah, di akhirat. Makanya kita yang penting di dunia hidup dibikin gembira. Saya tahulah yang hadir ini walaupun misalnya uang belanjanya pas-pasan, tapi rata-rata beras banyak kan ya. Saya lihat kemarin RW baru datang lagi beras banyak, betul kan? Semua pada laporan Pak Ketua LMK katanya alhamdulillah Kiai, katanya kalau beras banyak, duit yang susah. Kalau beras banyak ya Bu ya. Belum habis datang lagi apa yang jualan berasnya hilang nggak laku. Ini pemerintah mendingan jangan ngasih beras, ngasih apa? Lah walaupun kita misalnya dari sisi ekonomi bukanlah juga orang kaya, bukan apa, hidup yang penting dibikin gembira saja. Lah bagaimana orang kemudian mencari kegembiraan, kebahagiaan, tergantung orangnya. Ada orang yang ketika dia hadir ke masjid, sholat jamaah, hadir ke majelis taklim, ngaji, kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini, begitu duduk gembira, Masya Allah. Ini saya lihat orang ngaji pada gembira ya. Nikmat nggak kira-kira? Itu ngaji tuh Pak, nggak dapat senderan aja nikmat. Apalagi yang bisa. Ini mahal. Ada orang butuh uang banyak untuk mencari kegembiraan, belum tentu dapat pahala. Bapak Ibu datang ke masjid, duduknya pahala, silaturahimnya pahala, kan begitu kan? Belum lagi kalau kita mengeluarkan biaya, apa yang kita keluarkan? Nggak ada, kotak lewat amal. Beda apa beda? Ada orang yang perlu biaya banyak untuk menggembirakan diri. Ada yang pergi pakai pesawat, ada yang pakai mobil, biaya semua. Saya kesini naik sepeda, pakai biaya saya. Alhamdulillah, sepeda saya. Sempat muterin dulu, tadi orang bilang, lu kok nggak belok? Sengaja yang mau muter dulu, ya sepeda, biar olahraga. Nah, saudara-saudara, ini kegembiraan yang luar biasa. Makanya di mana kita bisa merasa hidup gembira, apalagi diisi dengan sesuatu yang ibadah, bersyukur. Ada yang kemudian gembiranya positif, olahraga perlu Pak, perlu. Ya, ngaji perlu, sholat perlu, olahraga perlu nggak kira-kira? Perlu. Kapan kita ada waktu, nah mungkin kapan kita bukan saat ngaji, olahraga, naik sepeda, jalan kaki atau apapun. Itu kegembiraan. Lah selain kegembiraan di dunia, kegembiraan yang kedua tadi kalau kita mengatakan sa'adatud darain adalah as-sa'adah fil akhirah, kegembiraan di akhirat. Nah, kegembiraan di akhirat tadi kita udah dapat ucapan itu dulunya dari Imam Ghazali yang dikutip beliau, maksud saya aktsaru ahli jannati al-bulhu. Kebanyakan penghuni surga itu katanya al-bulhu, orang biasa-biasa aja. Saya nggak tega mau nerjemahin orang bodoh itu, nggak tega saya. Maka saya terjemahin dalam bahasa yang halus, al-bulhu itu orang awam, bukan orang elit. Kebanyakan begitu. Di samping itu memang
Saya perhatikan orang yang tidak alim, orang yang tidak elit, itu cenderung dia lebih nurut, lebih taat, dan gak banyak bertanya. Coba ada orang-orang kampung itu, misalnya ngaji seperti ini, atau ngaji torekoh, itu orang kampung itu, masya Allah, guru saya punya pengajian torekoh, Qadiriyah Naqsyabandiyah, Khalidiyah Naqsyabandiyah. Itu yang ngaji di Pati itu Ba'dullah Salam itu antara 3 sampai 5.000, susah ngitungnya, saking banyaknya orang. Semua yang hadir dikasih makan, ya soto. Ya di sini juga saya lihat alhamdulillah kayaknya duduk ya, duduk. Nah, cuman kalau beliau tiap minggu, kalau di sini Sadatut Darain yang 3.000 orang ngasih makan, waduh. Ya, itu beliau nggak bosan ya. Itu yang ngaji orang awam, petani-petani orang kampung, yang kalau suruh baca Fatihah aja kadang-kadang belum fasih Pak. Al-Fatihah, Al-Fatihah, kan gitu kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, belum fasih. Tapi itu apa yang disampaikan guru, sedikit aja ngomong langsung diamali. Misalnya nggak pakai dalil gurunya, misalnya itu diinget. Wong murid gue orang itu katanya yang penting ikhlas, yang tulus, nggak perlu kemudian ngoyo, yang sabar, gitu-gitu dipakai. Jangan suka nipu orang. Itu amalan-amalan yang sederhana dipakai. Misalnya beliau dagang di pasar, yang ngaji langsung dipakai. Misalnya suami istri di rumah, itu suami istri kemudian dipakai sehari-hari. Lo kemarin ngaji kata Batullah kita suruh sabar, kita nggak boleh kemudian sama orang iri, kita katanya tidak boleh dengki. Itu langsung dipakai sehari-hari. Masya Allah, itulah ciri al-bulhu atau al-awam. Orang awam itu sekali dengar diamalin Pak. Dia nggak tahu ini hadisnya sahih apa enggak, kan begitu kan? Itu urusan hadis sahih, urusan ahli hadis. Yang tahu katanya itu selawat dibaca sekian kali langsung dibaca. Nah, sekarang ada orang kan dikasih jasa pakai nanya, ini lewat siapa dulu nih selawat gitu kan? Sahih apa enggak? Lah kelamaan. Al-bulhu enggak. Al-bulhu dia kalau begitu dengar satu kebaikan, baik nasihat maupun amalan, langsung diamalin. Dia dengar aja. Barang siapa orang baca sholawat sekian kali, maka pahalanya begini. Barang siapa orang sedekah ke masjid yang lagi dibangun, pahalanya begini. Enggak pakai banyak nanya hadisnya sahih apa enggak. Dia lihat masjid lagi mau dibangun, langsung dia kasih, dia sumbang. Kalau lagi ada, dia enggak banyak nanya. Nah itulah yang menyebabkan al-bulhu ini menjadi penghuni surga terbanyak. Nah, kedua, ya kenapa kok surga kebanyakan diisi oleh orang biasa, orang awam? Ya karena memang kebanyakan di dunia penghuninya ya orang begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, kira-kira orang alim sama orang awam banyakan mana? Banyakan awam. Kira-kira orang kaya, pejabat, elit dengan orang biasa banyakan mana? Banyakan orang biasa. Andai kata surga itu hanya diberikan pada orang alim yang ilmunya pinter-pinter, atau surga itu diberikan pada orang-orang elit, pejabat, atau orang-orang kaya, lah kasihan nasib-nasib jamaah ukhuwah Islamiyah ini gimana? Dibilang alim enggak, dibilang kaya juga enggak. Nah di situ berarti kita melihat bagaimana ada yang namanya afdal,
dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah itu diberikan kepada kita. Lagi pula bapak-bapak, ibu-ibu, tadi malam saya mulai pembukaan pengajian kitab hikam di Masjid Al-Mustaqim Kebun Bawang. Saya baca setiap malam Ahad. Itu tadi malam pas saya baca itu kalimat begini. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang itu kalau melihat orang lain jangan hanya melihat amal zahir, tapi juga harus melihat amal batin atau hatinya. Sebab kata Ibnu Athaillah, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Tidaklah disebut sedikit amal yang dilakukan seseorang yang hatinya zuhud terhadap dunia. Amalnya kelihatannya dikit, sholat cuma 2 rakaat, 4 rakaat, sholat sunnah maksud saya. Tapi kalau hatinya zuhud, oleh Allah dihitung banyak. Wa ma katsura amalun, dan tidak dianggap banyak satu amal baraza yang dilakukan atau keluar min qalbin raghibin, dari orang yang hatinya penuh kecintaan terhadap dunia. Masya Allah. Bapak-bapak, orang yang satu sholat 100 rakaat ya, tapi hubbud dunia, cinta banget sama dunia. Kalau udah bicara dunia, dunia itu kan ada kalanya kata Imam Ibnu Ajibah harta, ada kalanya jabatan, pujian, pangkat, itu dunia. Orang kalau maaf sama harta, sama materi, sama jabatan, sama pujian, sama posisi, begitu mencintai, walaupun puasa sunnahnya rajin, walaupun maaf sholat sunnahnya banyak, itu di hadapan Allah nilainya kecil. Misalnya mohon maaf nih, ada orang dianggap alim, saya nggak bilang ustadz, dianggap alim, di masyarakat dianggap alim, tapi gila hormat, berarti kan hubbud dunia kan. Dia kalau datang ke satu tempat acara nggak dikasih mic tersinggung. Biasa apa namanya, megang mic, maksudnya dikasih posisi gitu. Ada selamatan, dia datang Yasin dipimpin Ustaz Anu, tahlil Ustaz